buat kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup.
Kami boleh meninggikan nama-Mu. Siang hari ini kiranya hati-Mu disenangkan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Sebab itu kami bersyukur, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami, kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memperoleh kesempatan untuk boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu ajari kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Sebab mengenal Engkau adalah kehidupan yang kekal itu. Mengalami hidup bersama dengan Engkau adalah kehidupan yang kekal itu. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu, lewat persekutuan kami pribadi dengan Engkau. Sebab itu kami terima kebenaran-Mu siang hari ini Tuhan. Perlengkapi kami Roh Kudus, jadikan kami menjadi murid Yesus. Dan terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih ya buat Pak Jaka nolong saya tadi pagi. Saya tiba-tiba Jumat pagi, sebetulnya sudah ditawar sih hari Rabu sampai hari Kamis itu. Udah ada, memang di rumah lagi diserang demam, flu, batuk. Hanya tinggal berasiwa yang kena itu. Sampai pagi hari ini masih meler-meler. Tapi puji Tuhan bisa tertolong tadi pagi. Pak Jaka bisa membawakan kebenaran firman Tuhan. Pak Siaha, oh mana? Pagi. Oh pagi kali ya. Karena mendadak diberitahu mungkin gak siap ya. Nah, kita bersyukur masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan melanjut dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Atau ayat yang kelima. Ayat yang kelima nanti lanjut 6 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Ya, dari ayat 4 itu nggak apa-apa. Yuk kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sudah bahas ini ya. Kita cuma perkembangannya. Nah, lihat Bapak Ibu. Ayat ini kan dikutip sama Tuhan Yesus kembali di perjanjian baru. Tetapi ada yang ditambahkan, yaitu dengan segenap akal budi. Nah, lihat Bapak Ibu.
dengan segenap akal budi. Ternyata kenapa Tuhan sembunyikan ini di perjanjian baru, di perjanjian lama? Kita sudah tahu alasannya. Karena memang orang Israel menolak Tuhan. Menolak Tuhan untuk berbicara secara langsung. Nah, di ayat 4 dikatakan Tuhan itu adalah esa. Tetapi tidak dinyatakan esa itu seperti di perjanjian baru, yaitu ketika Tuhan memperkenalkan Yesus yang diutus, dia memperkenalkan Tuhan itu esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di perjanjian lama tidak pernah disingkapkan Tuhan itu adalah Yesus. Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tersembunyi. Roh Kudus itu jikalau diperlukan, kalau Tuhan mau memakai seseorang di perjanjian lama, maka Roh Kudus itu menghinggapi, bukan tinggal diam seperti di perjanjian baru. Nah begini. Nah kalau kita simak kembali ayat yang sering kita ulang-ulang, Kolose 1 ayat 27, Kristus, ayat 26, rahasia yang tersembunyi, yaitu sesuatu yang disembunyikan dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Nah, artinya di zaman perjanjian lama, sebelum Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu, itu disembunyikan. Sehebat apapun Musa, sehebat apapun Abraham, sehebat apapun Elia, tokoh-tokoh semua perjanjian lama, kita acungi jempol, luar biasa. Tetapi kalau ketemu dengan kita, mereka pasti bertanya, bagaimana sih rasanya Kristus tinggal di dalam kamu? Bagaimana sih rasanya Roh Kudus diam di dalam hidupmu? Mereka pasti cemburu, karena rahasia itu disembunyikan pada umat perjanjian lama, termasuk jagoan-jagoannya. Bisa kita paham Bapak Ibu? Makanya tanpa kita mereka dikatakan tidak bisa sempurna. Ibrani pasal 11 ayat terakhir. Tidak bisa mereka sempurna tanpa kita, umat perjanjian baru. Nah sebab di Wahyu pasal 22, 21 dan 22 dikatakan itu penggabungan dari batu dasar daripada Yerusalem baru itu dan juga tiang pintu gerbang, itu penyatuan daripada 12 suku Israel dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah itu gabungannya Yerusalem baru itu. Jadi itu nanti akan menyatu, Bapak Ibu. Itu akan menyatu. Nah lihat, itu agak menyimpang aja sedikit ya. Nah lihat Bapak Ibu, sesuatu yang rahasia disembunyikan di perjanjian lama. Apa hubungannya dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi yang ditambahkan oleh Tuhan Yesus? Jadi lihat Bapak Ibu, coba kita buka Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat ke-11. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 sampai 11. Kita baca ya. Pelan-pelan kita simak sambil membaca. 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Kembali ke ayat 10. Kembali ke ayat 10. Lihat Bapak Ibu ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan
dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Waktu itu maksudnya waktu ketika Tuhan melakukan perjanjian kepada orang Israel ketika mereka menolak Tuhan. Perjanjian itu dinyatakan lewat 2 loh batu yang diberikan oleh Tuhan. Jika bangsaku mendengar perintah-perintahku lalu melakukannya, mereka akan diberkati. Kalau mendengar perintah Tuhan tidak melakukannya, mereka akan ada dalam kutuk. Itu perjanjian pertama. Itu nanti baca ayat 9 dan ayat 8. Itu diterangkan ya. Nah, perlu sebentar ya, sebagai penegasannya. Bapak Ibu baca coba Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai terakhir dan Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai terakhir. Nanti akan dijelaskan di sana bahwa perjanjian pertama itu telah mendekati usia. Artinya sudah menjadi usang. Usang maksudnya sudah sudah mendekati expire, kira-kira begitulah. Lalu digantikan dengan perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru itu banyak dinubuatkan di perjanjian lama. Di kitab Yesaya, di kitab Yehezkiel, aku akan memberikan hati yang baru kepada mereka. Dan ini juga dikatakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Nah, sebelumnya 2 loh batu itu hukumnya ditaruh di mana? Di batu. Di luar manusia. Nah, perjanjian baru mengatakan, aku akan menaruh hukumku di dalam, di akal budi mereka. Jadi berbeda. Perjanjian yang lama dikatakan di 2 loh batu hukumnya. Nah, lihat, setelah dibuat di akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini yang pernah kita pelajari dulu, yaitu jikalau kita mendengar firman Tuhan, lalu kita memperoleh pembaharuan akal budi, lalu kita melakukannya, bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya, maka Roh Kudus menulisi hati nurani mereka. Artinya begini, kita mendengar firman Tuhan itu bukan hanya secara kognitif atau secara pengetahuan, tetapi sudah mendarah daging, sudah menjadi warna yang baru, mewarnai hati nurani kita. Karena waktu hati nurani kita itu tertulis dengan firman Tuhan, mewarnai hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, sesungguhnya dari awal Tuhan menciptakan manusia, manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Yang mengendalikan hidup manusia itu adalah roh. Itu yang dikembalikan Tuhan di sini. Nah, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terbalik, dikendalikan oleh tubuh. Jadi manusia itu disebut tubuh, jiwa, dan roh. Makanya manusia itu banyak dipengaruhi dari 5 indera. Kalau ada permasalahan, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia, terlebih dahulu diresponi oleh tubuh. Dari luar, dengan emosi, dengan perasaan, semua segala macam diaduk-aduk terlebih dahulu, baru berpikir. Nah, sebenarnya ketika kita mengalami suatu kejadian, harusnya diresponi terlebih dahulu oleh roh kita. Amin, Bapak Ibu. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus kita perhatikan apa respon dari dalam. Apa respon dari dalam? Makanya ketika Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus itulah yang hidup di dalam aku.
Jadi kita berespon sesuai dengan apa respon Yesus Kristus yang hidup, yang tinggal di dalam kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat, itu yang Tuhan perbaiki. Jadi hukum-hukumnya ditaruh di dalam akal budi kita lewat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu sama seperti orang dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi, supaya kamu mengerti apa kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu terjadi di mana? Di akal budi, di pikiran kita. Waktu kita melakukannya, mulai. Misalkan contoh ya, kita biasanya berbohong. Biasa berbohong. Sudah terbiasa kita berbohong, lalu kita dengar firman Tuhan. Kita harus hidup jujur. Nanti akan ada peristiwa yang mengizinkan kita untuk mengambil keputusan berbohong atau jujur. Waktu kita ingat firman itu, lalu kita sengaja mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Lihat, waktu kita mulai melakukannya, Roh Kudus mulai menulisi hati kita. Bukan hanya di dalam pikiran. Waktu kita berani mengambil keputusan melakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka mulai ditulisi. Nah, lihat, peristiwa ini tidak terjadi sekali aja. Kalau kita mewarnai itu kan dipertebal. Berulang kali kan ditulisi. Nah lihat, begitu juga. Waktu dia menulisi hati kita, dia mengadakan peristiwa demi peristiwa supaya kita terus makin setia melakukan firman Tuhan. Maka makin teballah hati kita ditulisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah kalau sudah semakin tebal, nanti hati nurani kita ini akan mulai menguasai tubuh kita, menguasai jiwa kita. Waktu ada peristiwa, misalkan kita sudah lolos tadi berapa kali untuk hidup jujur, waktu ada peristiwa yang besar pun, supaya kita boleh mengambil keputusan bohong atau jujur, udah ringan melakukannya, karena hati kita sudah mulai menguasai pikiran dan tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah sebab itu jangan hanya mendengar firman Tuhan di dalam pikiran kita, tetapi harus melakukannya sampai Tuhan kita izinkan menulisi hati nurani kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba ulang Ibrani 8 ayat 10 lagi. Ayat 10. Oh, Ibrani 8 ayat 10. Ya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa sih tujuan Tuhan menaruhkan hukumnya di hati nurani, di akal budi kita, dan juga menulisi hati nurani kita? Apa sih tujuannya? Coba ingat Bapak Ibu ya, di waktu-waktu yang lampau saya mengatakan begini, hukuman dosa telah diampuni Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang. Masih ada yang ragu di sini? Masih ada yang ragu? Jangan-jangan berpikir, kok dosa yang akan datang? Kita sudah jawab itu di masa-masa lampau. Amin. Amin. Selagi dalam dosa, Kristus telah mati bagi kamu. Roma 5 ayat 4. Nah, lihat Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita perjuangkan supaya kita bisa menyeberang
ke langit bumi yang baru, ke Yerusalem baru, apa yang kita perlu perjuangkan? Kodrat ilahi, yaitu hati nurani kita. Nah, lihat Bapak Ibu, apa hubungannya dengan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di bumi ini dengan memberikan kesempatan Tuhan menuliskannya di menaruh hukumnya dalam akal budi kita dan juga menuliskannya dalam hati mereka. Apa maksud tujuan Allah? Supaya dikatakan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya supaya Allah berdiam di tengah-tengah kita. Nah, lihat Bapak Ibu, Wahyu 21 ayat 3. Atau dari ayat 2, Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Mari kita baca yuk. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Lihat, ini tujuan Tuhan, menaruhkan hukumnya, pada akal budi kita, dan juga menulisi hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dia tinggal diam di tengah-tengah kita. Nah, Yesus pernah menerangkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 20 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 20 sampai 21. Lihat Bapak Ibu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Coba lihat Bapak Ibu. Ketika kita setia mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya, dikatakan dia tinggal di dalam kita. Amin. Seperti Yesus tinggal di dalam Bapa. Jadi ini nubuatannya, dan nubuatannya akan mempersiapkan hidup kita di Yerusalem baru. Coba Bapak Ibu perhatikan nanti Wahyu 21 ayat 1 itu ya, ayat 1 dan 2. Akan berbeda orang yang hidup di langit bumi yang baru dan di Yerusalem baru. Nah, ini menggambarkan kehidupan di Yerusalem baru. Masih ingat nggak pernah saya ajarkan, orang yang bisa tinggal di Yerusalem baru adalah orang-orang yang namanya ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Orang yang hidup di langit bumi yang baru adalah orang-orang yang namanya tertulis di kitab kehidupan. Di Yerusalem baru adalah keluarga. Ini akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada yang memerintah, berarti ada yang diperintah. Yang diperintah itu yang tinggal di langit bumi yang baru. Yang memerintah yang hidup di
Yerusalem baru. Itu tentu beda. Nah lihat, di Yerusalem baru dikatakan itu tempat keluarga Allah, di mana Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia melakukan firman-Nya. Jadi kita latih waktu kita hidup di dunia ini. Izinkan Tuhan menulisi akal budi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita memperoleh pembaharuan akal budi, kita sedang mengizinkan akal budi kita ditulisi dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita firman Tuhan. Lalu waktu kita melakukannya, kita sedang tinggal di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Amin. Dan kehidupan ini sampai kepada kekekalan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba lihat apa yang Tuhan janjikan. Hidup kita adalah masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Jelas semua perintah Tuhan jelas berbau kekekalan. Gak ada yang sementara. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kita kembali ke Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Nah, di sini kita biasanya mentok. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita semangat, amin. Tapi waktu kita keluar dari ruangan ini, kita langsung berpikir, ini hujan. Jemuranku gimana ya? Masakanku gimana ya? Kita langsung hidup terpisah dari firman Tuhan. Kita langsung berpikir hal-hal dunia. Betul tidak Bapak Ibu? Begitu kita habis 2 pagi, kita membiasakan diri gimana? Waktu kita habis 2 pagi, langsung kita mikir masakan. Langsung kita memikir apa kerjaku hari ini, di mana proyekku. Langsung kita hidup memisahkan diri dari Tuhan. Nah sementara di perjanjian lama sudah Tuhan ajarkan, sekalipun berbeda tujuannya, tetapi mari kita lihat makna perjanjian baru. Coba kita baca Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Coba lihat Bapak Ibu. Dikatakan haruslah engkau tuliskan, dan juga haruslah engkau perhatikan pada saat engkau bangun, pada saat engkau duduk, pada saat engkau bekerja. Bahkan dituliskan di dahimu dan di tanganmu. Artinya apapun kegiatan kita, firman Tuhan harus tetap tinggal di dalam hidup kita. Amin. Itu yang artinya dikatakan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Jadi kita habis doa, jangan langsung lepas pikiran kita dari firman Tuhan. Waktu kita memasak, kita tetap bergaul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kumasaknya? Walaupun kita sudah planning,
Ibu-ibu bertanya kepada Tuhan waktu belanja, jangan karena ada kekuatan uang atau kekurangan uang kita belanja sembarangan. Mari kita hubungkan selalu Tuhan dengan kita waktu belanja. Apa ya yang belanjakan ini ya Tuhan ya, supaya suami dan anak-anakku boleh mengalami kesehatan. Jangan karena ya bisa belanja itu, bisa belanja ini, kita suka-suka kita. Waktu membersihkan rumah, kita juga nggak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Waktu membersihkan rumah, Tuhan, ajari aku membersihkan rumah ini seperti Engkau membersihkan hidupku dari dosa-dosa. Kita bisa kaitkan, kita bisa libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan dipisahkan Tuhan dari semua kegiatan hidup kita. Itu yang dikatakan pada saat engkau berbaring, pada saat engkau duduk, pada saat engkau masuk, pada saat engkau keluar. Ikatkanlah itu pada tiang pintu rumahmu. Artinya membangun rumah tangga juga demikian. Pada tiang pintu rumahmu artinya membangun rumah tangga hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya ini nasihat saya kepada kaum muda. Saya bilang begini, jangan engkau memilih pasangan hidupmu berdasarkan ganteng dan cantiknya. Tetapi pilihlah yang dewasa secara rohani. Tetapi bagaimana engkau bisa memilih seseorang yang sudah dewasa secara rohani kalau engkau sendiri tidak dewasa secara rohani? Bagaimana engkau bisa memilihnya? Berarti sumber yang pertama yang harus diselesaikan adalah kita harus dewasa secara rohani. Coba kita ya yang berkeluarga, kita saksikan. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri waktu membangun rumah tangga? Karena perbedaan pendapat dari latar belakang sosial, pendidikan, dan semua pengajaran dari orang tua yang berbeda. Semua doktrin demi doktrin dari kecil sampai dewasa itu membentuk pikiran kita, baik suami maupun istri. Waktu berlangsung dalam rumah tangga terjadilah percekcokan. Nah, tetapi ketika sudah sama-sama dewasa secara rohani, kita bisa sama karena kita sama-sama mengenali Tuhan, mengenali kebenaran firman Tuhan. Kita bisa sependapat, sama seperti yang Yesus nyatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya aku di dalam Bapa, apapun yang Tuhan, yang Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia sama seperti Bapa. Amin. Apapun yang diperintahkan oleh Bapa, hanya itu yang dilakukan Yesus. Aku mengerjakan apa yang aku lihat Bapa kerjakan. Aku mengucapkan apa yang kudengar dari Bapakku. Makanya dia bisa dibilang dia satu dengan Bapa. Kita pun begitu, suami istri. Kalau kita sama-sama masing-masing telah mendengar kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang membentuk pikiran dan hati nurani kita menyatu dengan kebenaran, lalu kita sama-sama
menerima kebenaran dari Tuhan, baik suami dan istri, lalu kita melakukannya dengan sesuai dengan kehendak Bapa, kita tidak akan jadi benar-benar. Kita tidak akan suka bertengkar. Itu rahasianya. Jadi kalau kita membangun rumah tangga atas dasar kebenaran, memang rumah tangga itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang membentuk keluarga yang pertama kali di bumi ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi itu nasihat saya kepada orang-orang muda. Kalau kita orang tua ini, ya oke lah, kita sudah terlambat datang penghidupannya. Tetapi masih ada jalan keluar. Sewaktu kita sudah berumah tangga, kita tidak mengalami kedewasaan secara rohani. Kita ketemunya di hubungan, masih lebih baik ketemu dalam gereja, ya, atau juga yang masih ada zaman Siti Nurbaya, dicocokin sama orang tua yang berpariban, atau juga latar belakang apa. Itu semuanya boleh-boleh saja. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, sekalipun kita belum cocok sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau cocokkan. Amin, Bapak Ibu. Kita mau berubah. Berikan akal budi kita ditulisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan hati nurani kita ditulisi dengan kehendak Allah. Maka kita akan sepakat membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu. Begitu juga membesarkan anak. Coba kita buka Lukas 11 ayat 13. Siapa yang percaya bahwa kalau kita bergaul dengan Tuhan itu adalah kehendak Bapa? Udah pasti. Amin. Bahkan kematian Yesus tujuan utamanya bukan hanya menghapus hukuman dosa, tetapi mengembalikan kita untuk bersekutu kembali dengan Bapa. Sebab jurang pemisah yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan Bapa adalah karena dosa. Jadi mari kita baca ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari dengarkan Bapak Ibu. Bapa orang dunia ini yang jahat pun tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Yang jahat pun, apalagi yang tidak jahat. Kita pun dia akan diberikan oleh Bapa kita yang di surga yang baik, yaitu kalau kita meminta Roh Kudus datang dalam hidup kita. Sebab Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi mari dengarkan Bapak Ibu, marilah kita bergaul dengan Roh Kudus tiap hari. Amin. Roh Kudus itu seorang pribadi. Kita bisa berkata, selamat pagi Roh Kudus. Nyatakanlah isi hati Bapa dalam hidup kami. Tambah-tambahkanlah kepekaan kami untuk mendengar isi hati. Buat kami mengerti apa kehendak Bapa. Dan anugerahi kami dengan kasih karunia-Mu supaya kami boleh melakukannya. Itulah dasar kita untuk meminta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu. Amin.
mari kita bermohon. Sebab Bapa menjaminnya. Ini pernyataan Yesus sendiri. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Jadi mari jalin hubungan dengan Roh Kudus. Itu secara pribadi. Nah, lihat, waktu kita berbicara dengan orang lain, saya sering begitu. Makanya saya suka mendengar. Kalau ada orang konseling kepada saya suka mendengar. Sebab apa? Sebab waktu dia berbicara kepada saya sedang berbicara kepada Roh Kudus. Sebab dia paling mengerti. Roh Kudus paling tahu apakah orang yang konseling ini sedang berbohong atau jujur. Itu rahasia saya konseling bapak. Saya akan bisa menangkap lihat, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita bergantung kepada Dia, maka Dia akan memberitahukan rahasia-rahasia yang akan datang. Dia akan memberikan rahasia kepada orang yang kita konseling. Nah, saya suka sekali mendengar. Nah, sekalipun apa yang dia sampaikan itu kebenaran atau tidak bisa mempengaruhi kebenaran yang sudah saya miliki. Jadi jangan ragu untuk mendengarkan orang berbicara. Nanti ragu, nanti saya bisa dipengaruhi. Tidak, percayalah Bapak Ibu. Kebenaran yang ada pada kita tidak akan luntur oleh karena apapun yang dibicarakan dia kepada kita. Amin. Amin. Kalau kita yakin akan kebenaran yang kita miliki. Tapi mari lihat, kita bisa membedakan. Sebab firman Tuhan mengatakan manusia rohani bisa menilai manusia duniawi. Manusia duniawi yang tidak bisa menilai manusia rohani. Ada ayatnya? Ada. 1 Korintus 2 ayat 15 kalau nggak salah. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara yang memegang kebenaran firman Tuhan, kita bisa menilai orang dunia. Menilai artinya menilai berdasarkan pikiran Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak bisa dinilai oleh orang lain. Jadi jangan ragu. Jangan ragu. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita. Yang penting kita bergantung kepada Dia untuk menilai orang lain. Nah, Bapak Ibu sering baca waktu orang-orang membicarakan Yesus dalam pelayanan, dituliskan di dalam Injil itu bahwa Yesus mengerti apa yang ada dalam pikiran mereka. Lalu Yesus diam-diam menyingkirkan diri. Ya. Sering kita baca di kitab Injil itu, Yesus bisa menilai dari pembicaraan mereka. Nah Bapak Ibu, kalau semakin mengikatkan diri kepada Tuhan, akan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Iya. Waktu kita mengikatkan diri kepada kebenaran, waktu kita sedang memperbaharui dan terus bertumbuh dalam pembaharuan akal budi, dan kita mengizinkan Tuhan menulisi hati nurani kita, kita akan semakin melekat dengan kebenaran. Kita akan semakin menyatu dengan kebenaran. Jadi mari kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia adalah Roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu akan menuntun kita.
kita akan semakin peka terhadap kehendak-Nya. Karena kita semakin mengikatkan diri kepada Dia. 1 Korintus 6 ayat 17 ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Lihat Bapak Ibu, kalau kita semakin mengikatkan diri kita kepada Tuhan, artinya mengikatkan diri kepada kebenaran, pikiran kita dikuasai kebenaran, hati nurani kita dikuasai oleh kebenaran, kita akan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Ini dahsyat, ini luar biasa. Oh, masih ada waktu. Coba saya tutup dengan ini. Ini telah saya bagi waktu di penghiburan hari Senin ya, minggu kemarin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau tanya Bapak, ini waktunya siapa? Waktu Tuhan atau waktu kita? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita. Waktu Tuhan atau waktu kita? Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ada 28 kali waktu kita, musim-musim kehidupan. Dimulai dengan perkataan begini, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ya, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu memiliki, ada waktu melepaskan. Ada 28 musim kehidupan. Nanti Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah lihat, di sana dikatakan pada waktunya. Waktu siapa? Waktu manusia. Kalau waktu Tuhan sudah besar ya. Jadi artinya setiap musim kehidupan kita dikatakan ia membuat segala sesuatu indah. Pada waktu apa? Pada waktu diberkati, pada waktu untung, Amin. atau pada waktu rugi. Amin. Bagaimana cara membuat waktu rugi tetap indah? Waktu dizolimi tetap indah. Waktu dianiaya tetap indah. Waktu dibohongi tetap indah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana Tuhan membuat waktu-waktu yang tidak kita sukai menjadi waktu yang indah? Nah lihat, saya pernah bagikan ini. Ingat, prinsip kemenangan di dalam Tuhan bukan dinilai dari untung dan rugi. Sementara
kita dari kecil sampai kita besar sudah dicekokin sama orang tua bahwa kalau kita menang, kalau kita untung, kita menang. Kalau kita dijatuhkan harga diri, kita kalah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Dan masih ingat perumpamaan tentang bahwa waktu kita mendaki gunung, itu kan berbelok jalannya sampai ke puncak, ya kan? Nah, waktu jalan itu sedang naik, memang kalau kita dilihat dari atas, memang sedang naik. Tapi kan ada jalan itu juga turun. Nah, waktu turun itu, apakah kita sedang naik atau sedang turun? Naik. Sedang naik. Orang dunia melihat kita sedang turun, tetapi kita sesungguhnya sedang naik. Waktu harga diri kita dijatuhkan karena kebenaran, orang dunia melihat kita sedang kalah, tetapi Tuhan sedang melihat kita sedang diproses. Berbahagialah kamu dianiaya karena aku, karena Kristus, karena kebenaran. Jadi kita sedang naik. Inilah cara Tuhan memandang kemenangan. Bukan dilihat dari untung dan rugi. Makanya kita harus berubah pembaharuan akal budi. Kita jangan pertahankan kemenangan itu hanya waktu untung secara dunia. Tetapi mari kita lihat, kita mengalami kemenangan kalau kita berpihak kepada kebenaran. Amin. Kalau kita sedang setuju dengan kebenaran, kalau kita sedang melakukan kebenaran sekalipun itu tidak enak. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada seorang pengusaha mengatakan, waktu dia jatuh bankrupt, dia anak Tuhan, dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Ini kesaksian yang saya bincang ya. Dia berkata kepada hamba Tuhan, oh terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih kalau aku sedang jatuh balik. Kalau tidak, sudah bablas aku. Sudah kutinggalkan istri dan keluarga aku dan anakku. Untung aku dilawat sama Tuhan. Nah coba lihat. Kalau orang dunia mengatakan dia sudah bankrupt kan? Tapi dia melihat itu dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Dia melihat kemenangan di balik peristiwa bankruptnya. Itu yang membuat Tuhan mengubah indah pada waktunya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari memandang segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita dari sudut pandang kebenaran. Amin. Amin. Kita yang berharap suami kita berubah, kita yang berharap istri kita berubah, kita yang berharap anak-anak kita berubah. Mari kita lihat, mari kita pandang dari sudut kebenaran. Jadi kalau kita melihat ini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa sih yang tetap dalam kekekalan? Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita terus pegang firman Tuhan, itu akan sampai kepada kekekalan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang di perjanjian lama ini masih rahasia. Yang paling berhikmat di perjanjian lama tidak ada seperti hikmat Salomo. Tetapi lihat di perjanjian baru
Itu Kristus adalah sumber segala hikmat. Amin. Dan itu adalah kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Hikmat yang dari atas dinyatakan kepada orang-orang yang dewasa secara rohani. Sebab itu bagi kita yang kekurangan hikmat, mari kita minta hikmat dari Tuhan supaya kebenaran itu mengubah paradigma kita dan kebenaran itu menulisi hati nurani kita. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau dulu kita masih mendengar firman Tuhan hanya sebatas pikiran kita, kita puas. Tetapi tidak boleh hanya puas di dalam pikiran. Harus kita berusaha melakukannya. Amin. Supaya hati nurani kita yang akan kita perjuangkan sampai kepada kekekalan itu boleh sampai di langit bumi yang baru dan di Yerusalem yang baru. Amin. Jadi mari kita perjuangkan Bapak Ibu. Sebab hati nurani yang baru ini, kodrat ilahi inilah yang menentukan kehidupan kita di dunia akan datang. Mulai dari dunia ini, supaya dia melahirkan hanya hal-hal yang ilahi, perbuatan-perbuatan yang ilahi. Jangan kita pertahankan manusia lama kita, kodrat dosa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau hukuman dosa telah dihapus Yesus di kayu salib, tapi kodrat dosa atau manusia lama mari kita matikan, lalu kita biarkan Roh Kudus untuk melahirkan kita lahir baru. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
supaya hidup kami boleh menyatu dengan Engkau. Kami izinkan Engkau Tuhan menaruh hukum-hukum-Mu, kebenaran-Mu di dalam akal budi kami dan menulisi hati nurani kami, menulisi hati nurani kami menjadi kodrat ilahi dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, jangan izinkan kami keluar dari hadirat-Mu. Ketika kami telah selesai beribadah, tolong kami Roh Kudus supaya kami menyadari setiap waktu hadirat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Karena Engkau Kristus telah tinggal dalam hidup kami. Bukan karena kami emosi, bukan karena kami terbawa perasaan, tetapi memang benarlah kebenaran firman-Mu bahwa Engkau telah tinggal bersama dengan kami. Allah Immanuel, meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara terus kepada kami sementara hamba-Mu telah selesai. Roh Kudus, tuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Ajari kami semakin peka untuk mengerti kehendak Bapa dan untuk melakukan kehendak Bapa.
Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Roh Kudus tolong kami mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pelihara kami Tuhan dengan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, baik di rumah tangga kami, di keluarga kami masing-masing. Kami semakin menyatu suami, istri, dan anak-anak dengan kebenaran, supaya kami boleh membangun keluarga kami di atas dasar kebenaran firman-Mu. Setelah itu kami mengalirkan kebenaran-Mu lewat kasih-Mu atas orang-orang di luar keluarga kami, dan hidup kami selalu indah pada waktunya. Waktu apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu indah pada waktunya, sampai kepada kebenaran. Kalau di perjanjian lama kami, umat-Mu perjanjian lama, belum boleh mengerti apa yang Engkau rancangkan dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tapi kami umat perjanjian baru telah Engkau singkapkan Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi kehidupan kami di dunia ini, kami selalu mempersiapkan diri hidup dalam kekekalan, supaya Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan diri-Mu, Bapa dan Tuhan Yesus, ketika kami melakukan perintah-Mu. Itulah masa depan kami di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau ada umat-Mu atau keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, Engkau telah menyediakan bagi kami anugerah-Mu, yaitu kesembuhan oleh bilur-bilur. Kami telah menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebelum kami pulang, biarlah kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus kembali menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman? Bapak Ibu. Itu untuk biaya pembangunan persembahan biaya pembangunan sekolah terakhir hari ini. Oh iya. Ya, biaya pembangunan untuk di sekolah terakhir hari ini, minggu depan untuk pembangunan gereja. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Shalom.